Kali ini kita akan membahas MCB KWH sering trip. MCB dalam rumah atau MCB grupnya jarang trip. Kenapa? Ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahas lebih detail mengenai seluk-beluk MCB. Ya, sekarang kita ambil contoh sebuah instalasi listrik dengan MCB seperti yang tertera di gambar ini. Di sini yang dimaksud MCB KWH itu MCB yang ada di dalam KWH meter yang merupakan bawaan dari PLN. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah MCB yang disediakan oleh konsumen yang dipasang di MCB box. Dalam contoh ini kita bisa melihat di sini ada MCB induk, kemudian MCB group yang jumlahnya ada 3. Ya, kita ambil contoh seperti ini. Ya, dengan MCB induk. Bisa saja kita tidak menggunakan MCB induk, jadi langsung saja MCB group. MCB induknya kita mengambil fungsinya itu di MCB KWH, jadi sama saja ya. Cuma ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang kita memerlukan MCB induk ya untuk memudahkan perawatan. Ini adalah contoh kalau tidak menggunakan MCB induk, jadi langsung ke MCB cabang. Ya. Ini adalah contoh dari MCB box yang terdiri dari beberapa MCB group. Ya, di sini dalam contoh gambar ada 7 buah MCB group atau MCB cabang. Nah, sekarang kita lihat ya, mengapa dari satu MCB induk harus dipecah lagi menjadi beberapa MCB. Hal ini agar lebih mengamankan jaringan listrik, terutama peralatan elektronik dalam rumah kita. Setiap MCB mewakili area kecil jaringan listrik dalam rumah kita secara terpisah. Apabila jika terjadi kegagalan atau konslet atau kelebihan beban listrik di area tertentu di dalam rumah, misalnya di kamar, maka sebagian MCB ini otomatis trip, jadi bukannya MCB induk, itu gunanya ya. Nah, MCB group berfungsi mencegah kelebihan dan mengisolir beban menyebar ke seluruh jaringan listrik di bagian lain rumah ya, untuk mengisolir ya MCB group itu, supaya kalau terjadi overload di bagian tertentu bisa lebih mengisolir. Yang terjadi overload itu di sisi atau di bagian ini, bagian ruangan ini, atau di bagian lantai ini, untuk manajemen pengaturan MCB-nya. Sekarang kita ambil contoh ya. Di sini adalah MCB dengan 6 ampere sebagai contoh MCB KWH-nya. Kemudian di MCB grupnya ada 2 cabang, ada 4 ampere dan 2 ampere. Di MCB 4 ampere terjadi overload ya, sampai 8 ampere, overload 8 ampere. Jadi yang terjadi kira-kira yang mana yang trip, yang 6 ampere atau yang 4 ampere ya. Ya, di sini kita bisa melihat yang pertama kali mengalami overload adalah yang 4 ampere ya. Jadi yang otomatis yang kena ini yang 4 ampere. Cuman kita lihat lagi nanti ya, ada hal-hal yang lain kenapa sampai terjadi MCB KWH-nya yang kena duluan. Ya. Jadi kalau kasus seperti ini yang kena duluan adalah 4 ampere. Kan dia berada, katakanlah berada di depannya beban. Ini contoh lain yang menggunakan MCB induk ya. MCB induk itu kapasitasnya tidak boleh melebihi MCB dari KWH. Kalau di sini 6 ampere, MCB induknya 6 ampere. Sekarang di sini sebagai contoh ada arus, ada beban dengan beban 4 ampere di jalur MCB 2 ampere. Nah, di sini yang trip otomatis yang MCB 2 ampere, sedangkan ya karena dia melayani beban yang ini, beban 2 ampere. Sekarang kita lihat ya karakteristik dari MCB. MCB itu mempunyai karakteristik yang arah ke kanan ini adalah berapa kali arus nominalnya, mulai dari 1 kali sampai 30 kali dari arus nominal. Misalkan MCB-nya itu 4 ampere. Kalau di daerah 5 ini berarti 5 kali 4 berarti 20 ampere. Ya, 20 ampere. Kemudian yang garis vertikal ini yang menunjukkan detiknya, secondnya, mulai dari 0,01 detik sampai 10.000 detik. Kita lihat di sini salah satu contoh ya, pada titik 3 dan 5.
3 ini adalah katakanlah di situ 4 ampere ya. 3 kali 4 berarti 12 ampere. Misalkan MCB 4 ampere itu dilewati arus sampai 12 ampere. Nah, 12 ampere. Di sini pada titik ini dia akan trip ya, pada detik kelima ya. Jadi pada detik kelima 3 kali arus nominal ya 12 ampere, detik kelima dia akan trip. Ini garis dari MCB secara umum ya. Ini karakteristik dari MCB. Di daerah yang ini, garis melengkung ini adalah karakteristik dari daerah overload. Overload ya, beban lebih. Jadi kalau beban lebih itu misalkan arusnya itu naik sampai sekian kali lipat, dia akan trip pada detik-detik tertentu. Kalau misalkan naiknya tidak terlalu besar, katakanlah di sini 2 kali. Di sini terlihat 50 detik baru terjadi trip. Setelah 50 detik terjadi overload, baru dia trip. Kalau besarnya 2 kali dari arus nominal, katakanlah misalkan MCB 4 ampere, dilewati 8 ampere. Setelah 50 detik baru trip MCB-nya. Seperti itu. Sedangkan kalau yang hubung singkat ya dari sini, ini short circuit-nya hubung singkat. Di sini minimalnya 5 kali ya, kalau dilihat dari grafiknya, katakanlah di sini 10 kali ya, kita lihat. Ketika dilewati 10 kali dari arus nominal, katakanlah 40 ampere ya, 10 kali 4. Nah, dalam waktu 0,01 detik, dia sudah trip. Ya. Di daerah sini, mulai dari 5 sampai 10 sampai 18 kali, hanya dalam waktu 0,01 detik sudah trip. Ini kalau terjadi hubung singkat. Jadi tripnya cepat sekali. Jadi perbedaannya antara hubung singkat dengan overload itu seperti ini. Di sini daerah overload, ini daerah hubung singkatnya. Ini sebagai contoh lagi. Ini 5 kali dari arus nominal. Berapa detik? 0,5 detik dia sudah trip. Di sini. Ya demikian rekan-rekan sekalian. Terus bagaimana cara mengatasinya MCB itu supaya tidak sering trip? Ya tentu saja kita memilih MCB itu sesuai dengan spesifikasi dari rumah kita. Misalkan kalau 1300 watt ya MCB-nya harusnya ya katakanlah 4 ampere ya. Kalau 900 watt. Kalau 1300 berarti 6 ampere. Kalau misalkan bebannya melebihi itu, otomatis MCB-nya akan melindungi, memproteksi dari overload. Jadi kalau memang kita ingin supaya nggak sering terjadi trip, itu sebetulnya yang membahayakan sekali. Fungsi MCB adalah memproteksi, melindungi instalasi listrik dari overload dan hubung singkat. Ya. Jadi salah satu caranya adalah dalam kondisi normal, ya, instalasi kita itu harus baik, ya, tidak ada potensi untuk hubung singkat, dan juga jangan sampai menggunakan peralatan yang melebihi dari kapasitas MCB-nya. Kalau dipaksa, misalkan ada beban peralatan ampernya sampai 10 ampere, kita memasang MCB 2 ampere, kemudian kita ganti, kita naikkan ya, kita naikkan dengan MCB yang lebih besar lagi tanpa kita melihat kabelnya. Ya tentu saja MCB-nya tidak trip, tapi kabelnya yang jadi panas sehingga bisa menyebabkan kebakaran, panas kemudian leleh dan terjadi kebakaran. Kalau dipaksa untuk melayani beban dengan ampere yang jauh melebihi kapasitas kabelnya, MCB-nya kita ganti dengan yang cukup, tapi kabelnya tidak kita ganti. Yang kena itu kabelnya, itulah bahayanya kalau tidak menggunakan kaidah-kaidah proteksi seperti itu. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.